Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Gimana kabarnya? Baik semuanya? Baik ya. Oke. Nah, Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedang berdoa buat Anda semua. Saya lagi berdoa kepada Tuhan buat untuk jemaat pertumbuhan kita secara rohani. Saya berdoa menyampaikan hal yang beberapa hal kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya tentang sebuah bagaimana jemaat ini harusnya di gereja ini. Anda itu bukan hanya ketika ibadah, bukan hanya begini. Oh, perasaanku sudah selesai loh, aku sudah ibadah loh. Oh, senang, tidak ada tanggungan. Bukan hanya berhenti di situ. Ke gereja bukan sekedar Anda merasa udah ke gereja. Bukan itu. Tapi ke gereja itu pasti ada sebuah tujuan di mana Tuhan ingin bawa Anda mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Katakan amin. Kita harus memfokuskan hidup kita mengenal Tuhan itu harus bertumbuh, harus bertahap. Di dalam Tuhan itu banyak mengalami perubahan. Makanya saya selalu bilang ibadah kita itu harus menjadi ibadah yang sejati. Alkitab berkata begini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah kita itu harus sampai kepada level di mana Anda mempersembahkan tubuhmu. Tubuh itu ya mata, ya tangan, ya telinga, ya mulut kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Berarti waktu kita mempersembahkan tubuh itu berarti apa yang Tuhan mau? Perubahan hidup. Katakan amin. Perubahan hidup, nah disitulah disebut ibadahmu sejati. Berarti ketika Anda tiap kali beribadah harusnya targetnya adalah hidupmu harus ada yang berubah. Katakan amin. Tiap kali saya ibadah, pulang dari ibadah, satu sisi ini aku harus mengalami perubahan. Itu butuh keputusan. Makanya itu yang terus saya doakan supaya jemaat bukan hanya beribadah tetapi di gereja ini Anda dikembalakan dan Anda mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Amin. Makanya satu ayat ini coba kita baca dulu ya. Kolose pasal 2 coba. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat 6. Saya akan bacakan ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Amin. Katakan amin. Anda telah menerima Yesus Kristus dalam hatimu. Ya, mengakui dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap apa? Di dalam dia. Tetap hidupmu itu tetap di dalam dia. Nah, kata tetap di dalam dia itu adalah sebuah keputusan. Katakan keputusan. Untuk berada di dalam dia itu ada keputusan. Makanya saya coba dikeluarkan dulu sepanjang hari ini saya khotbah ini. Ya, mulai tadi pagi, siang, sore saya khotbah ini. Ya, mana? Oke. Yang pertama, nggak kelihatan. Mata saya sudah mulai rabun. Oh ya, ini kecil ya. Ini mesin begini. Oh, ini nggak keluar yang sini. Coba. Ibadah 1, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Lalu yang kedua, ini aja yang lebih besar. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Lalu hari ini kita akan bahas ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan itu artinya ini. Yang ketiga ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, hendaklah kamu kuat itu adalah saya tadi bilang adalah sebuah keputusan. Untuk menjadi kuat itu butuh sebuah proses, katakan amin. Proses yang tidak gampang. Karena itu mari kita coba lihat proses apa ya. Coba kita buka Alkitab kita di Efesus pasal 6 ayat ke-10. Efesus pasal 6 ayat 10. Oke, mari kita baca ya, Efesus 6 ayat 10. Coba kita akan baca Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan apa? Kuasanya. Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, untuk supaya Anda kuat itu apa? Coba lihat ayat 11. Kenakanlah seluruh apa?
perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Jadi yang pertama ini supaya kamu lawanlah tipu muslihat iblis dalam hidup Anda. Untuk Anda kuat itu perlu sebuah keputusan tadi saya bilang. Untuk apa? Melawan tipu daya iblis. Tahu gak saudara, iblis itu berusaha untuk menarik Anda ataupun saya dari kehendak Tuhan. Tadi siang saya bilang, ya iblis itu bekerja dalam diri kita, dia mencoba menipu kita itu dalam 3 hal. Ya, dalam 3 hal yang dia tipu. Yang pertama adalah yang dia ingin bangkitkan oleh setan adalah sebuah perasaan tidak dikasihi. Perasaan tidak dikasihi. Play victim, seorang yang merasa, aduh aku gak didengar. Kenapa ya Tuhan kok sama orang itu baik sama aku enggak ya? Itu adalah sebuah tipuan perasaan di dalam hati Anda supaya Anda mulai salah sangka dengan Tuhan. Perasaan seperti ini yang seringkali dibangkitkan oleh setan. Tadi siang saya sampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Sebuah perasaan di mana kita merasa aku gak dikasihi. Apalagi ketika Anda mulai berada di situasi yang cukup berat. Mudah bagi kita untuk ditipu oleh setan. Waktu doa Anda tidak didengar. Waktu seolah-olah Anda kayak dicuekin Tuhan. Seolah-olah begitu Anda sudah berdoa tapi doamu gak dijawab oleh Tuhan. Untuk menjadi salah sangka, merasa tidak dikasih itu sangat gampang. Sangat mudah. Makanya kita harus berjuang di area itu. Supaya dikatakan tipu muslihat iblis itu tidak lagi menguasai hati kita. Iblis menguasai hidup kita. Dengan keadaan hati yang merasa Tuhan tidak mengasihi saya. Saya mau beritahu buat Anda, percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Tidak ada pernah rancangan jahat dari Tuhan. Dia mengasihimu. Dan saya percaya Tuhan itu pasti mendengar doa Anda. Siapa percaya Tuhan mendengar doanya? Halo, saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Tapi, ada tapinya. Ketika Tuhan menjawab doa Anda, tidak harus pakai cara kita. Halo, amin. Tuhan itu punya cara sendiri. Untuk itulah kita harus berjuang untuk apa? Untuk Anda mengenal Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu Anda tahu jangan sampai hatimu ini diselewengkan. Hati kita itu sangat mudah untuk kita ini diselewengkan. Lalu kita kecewa dengan Tuhan. Lalu kita marah dengan Tuhan, dengan situasi kita. Apalagi di tengah-tengah kebutuhan Anda mulai berdoa, why, kenapa? Kenapa begini? Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Terus berada di situ. Kalau sampai itu jadi pertanyaan, saudara tahu gak? Hidup Anda itu selalu kayak di ujung dari sebuah namanya kejatuhan. Sebentar lagi kalau Anda play victim, merasa bahwa Tuhan tidak mengasihimu, maka tiba-tiba keluhan itu mulai muncul. Detik ketika Anda mulai mengeluh, marah dengan Tuhan. Detik ketika itu terjadi, maka Anda akan sangat kehilangan yang namanya perkenanan Tuhan. Keluhan kita itu akan sangat membuat perkenanan kepada Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Dan itu adalah target dari setan. Karena itu jadilah kuat, amin. Halo, amin. Jadilah kuat, jangan sampai begini loh. Jangan sampai hati kita ini mudah marah ketika seolah-olah Tuhan itu tidak menunjukkan kasihnya buat kita. Belum tentu. Tuhan itu punya waktu yang tidak sama dengan waktunya kita. Tapi saya percaya satu ini, bahwa Tuhan tidak punya rancangan yang jahat terhadap hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup Anda dan saya. Halo, amin. Halo, amin. Lalu yang kedua, tipu muslihat iblis apa, dalam bentuk apa? Saya tulis yang kedua, bentuk tipuan iblis ya. Ini masih poin 1 ya. Apa itu? Kebalikannya sekarang. Perasaan merasa berjasa. Nah, ini bahaya. Perasaan merasa berjasa. Wih, saya kan sudah terlibat dalam pelayanan. Oh, saya kan sudah kalau gereja perlu apa saya bantu gereja. Makanya saya selalu bilang sama beberapa orang, dengan Tuhan itu jangan pakai kata sumbang. Oh, gereja butuh apa? Aku sumbang ya. Saya bilang kalau kamu pakai kata sumbang itu gini loh. Sumbang itu selalu dari orang kaya kepada orang yang berkekurangan, betul gak? Saya nyumbang kamu itu berarti saya orang kaya memberikan hartaku untuk kamu. Karena kamu kurang tak sumbang. No.
Mungkin dengan orang lain, dengan panti asuhan kita bisa pakai kata nyumbang dengan manusia. Tapi dengan Tuhan, Tuhan itu sebenarnya gak perlu sumbangan kita. Yang betul adalah kita mempersembahkan kepada Tuhan. Sumbang itu ada, maaf ya, tanda kutip ada kayak sombongnya dari atas ke bawah. Masakan kita dengan Tuhan dari atas ke bawah ini Tuhan. Enggak. Tapi dengan Tuhan itu pakai kata persembahkan. Ada kata sembah di situ. Ada sebuah kerendahan hati di situ. Halo amin. Kadang-kadang kita merasa berjasa dengan Tuhan. Aku kan sudah buat sesuatu untuk Tuhan. Kenapa hari ini kok aku mengalami ini? Kenapa aku begini? Kenapa aku... Waduh saudara, kalau sudah begitu perasaan Anda mulai ditipu oleh setan. Saya yang lalu pernah ketika mata saya bergerak ini 15 derajat ke sebelah kanan. Ya saya pernah cerita dulu sebelah kanan. Itu iblis berusaha menipu saya. Iblis itu berusaha untuk menipu saya. Ya saya ini sudah, oleh kamu ini sudah pelayanan 30 tahun lebih lah. 30 tahun lebih sudah mulai pelayanan. Mengikut Tuhan. Terus pelayanan kemana-mana. Merintis gereja di mana-mana. Bahkan waktu di Manado, waktu di Sulawesi Utara 3 kali mau dibunuh. Ya tapi Tuhan lewatkan juga. Wah kamu ngalami banyak hal. Masa sekarang endingnya kayak gak happy begitu. Oh iblis waktu mata saya gitu. Saya gak bisa melihat sudah ya. Mata saya ke balik-balik. Melihat orang itu bisa 4-5 orang gitu. Ya untungnya ketika melihat uang itu aja untungnya. Saudara. Karena selembar ternyata jadi 4 lembar gitu kan. Tapi jangan dipegang, dilihat aja ya itu kan gitu. Jemaat 100 tiba-tiba jadi 400 gitu karena matanya begitu. Itu untungnya. Tapi saya sudah, jangankan khotbah, saya berdirinya gak bisa. Vertigo, muter gitu loh. Wah ketika saya ngalami itu dan dokter menyatakan ini gak bisa dengan waktu cepat Pak. Ini butuh mujizat tahunan bisa sembuh matanya. Waktu saya divonis kayak begitu, langsung iblis datang dan menipu saya. Mencoba untuk menipu saya. Lihat tuh, Tuhan gak tolong kamu. Kamu sudah mati-mati berapa tahun kamu full time melayani Tuhan. Dari kota demi kota, dari pulau ke pulau. Hasilnya endingnya gak happy begini. Selesai begini, Tuhan gak bisa tolong kamu. Tuhan gak bisa bantu kamu. Saudara coba tiba-tiba sebuah pamer jasa itu dimunculkan dari hidup saya. Kamu mau meninggal 3 kali di pelayanan. Tuhan itu buktinya hari juga Tuhan gak tolong kamu. Mana Tuhan bisa bantu? Wah terus saudara. Coba hati saya mulai ditipu oleh setan. Sampai ending terakhir saya bilang enggak. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat hidupku. Mungkin aku hari ini gak ngerti. Mungkin hari ini aku gak tahu. Mungkin hari ini aku tidak paham. It's okay. Tapi satu ini aku jaga. Di tengah aku tidak mengerti, aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Halo amin. Di Mazmur 73 ayat 21 dikatakan, Mazmur 73 ayo kita baca ya, Mazmur 73 ya. Mazmur 73 ayat 21. Ayo coba baca. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku apa? Di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Mungkin hari ini saya gak ngerti why, kenapa Tuhan. Saya bahkan tidak pernah menemukan alasan kenapa kok saya diizinkan masuk ngalami itu. Mungkin aku gak mengerti. Di tengah-tengah aku tidak mengerti ini yang aku ambil keputusan. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Aku tidak akan berdiri lalu menudingkan jariku. Why? Kenapa engkau lakukan kepada aku? Saya tidak akan berdiri sebagai lawan Tuhan. Lalu mulai menudukkan kenapa aku ngalami ini. Aku kan sudah begini dengan Tuhan. Aku kan sudah berjuang begini. Aku kan sudah melayani. Aku kan sudah begini. Kenapa Tuhan hari ini gak membalas apa yang aku lakukan? Saudara, kalau Anda masuk di area itu lalu Anda mulai pamer jasamu kepada Tuhan, Anda sedang ditipu oleh setan. Tuhan sungguh-sungguh ingin memulihkan keadaan kita.
Dan perasaan ini nggak boleh. Mungkin hari ini kita nggak ngerti. Tapi ketika Anda dekat dengan Tuhan, saya percaya Dia akan menuntunmu tiap waktu, tiap langkah. Katakan amin. Tuhan menemukan hati yang bersyukur. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Nah dari situlah saya percaya justru ketika saya mengambil keputusan di akhir daripada pergumulan itu. Saya bilang, Tuhan, aku tetap mengasihimu. Aku tetap ingin dekat denganmu. Mungkin hari ini aku gak menemukan alasan, tapi hatiku tidak boleh salah sama Tuhan. Aku tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya bersyukur, tiba-tiba dokter bilang mata saya tahunan sembuh. Tiba-tiba cuma dalam waktu 3 minggu mata saya pulih kembali. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo, amin saudara. Amin. Hati-hati dengan situasi itu. Lalu yang ketiga, Tuhan iblis tipu apa dalam hidup kita? Iblis tipu apa? Perasaan untuk mengatur Tuhan ini loh saudara. Yang ketiga itu perasaan untuk mengatur Tuhan. Lewat doa-doa kita. Berapa banyak kita mencoba mengatur Tuhan. Lewat doa kita. Tuhan, nanti aku berdoa supaya nanti gini ya Tuhan. Nanti gini ya Tuhan. Nanti gini ya. Tolong nanti ini kalau bisa begini Tuhan. Kita tuh kayak mengatur Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita hati-hati. Saya bukan berarti tidak beriman, bukan. Saya percaya kita beriman. Tapi ingat ya, iman kita itu harus seperti punya prinsip ini. Bahwa di atas kehendak kita itu ada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu harus absolut dalam hidup kita. Seperti mentalitas Yesus berkata begini, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Katakan amin. Nah disinilah kata beriman itu beda dengan memaksakan kehendak. Saudara harus mengerti beriman itu berarti begini. Bukan kok Anda mengharuskan Tuhan menuruti keinginan Anda. Bukan itu namanya memaksa, bukan beriman. Beriman itu artinya ini, Anda selaraskan keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Itu namanya beriman. Halo amin. Anda pengen begini sih. Tuhan aku berdoa begini. Oke, kalau Tuhan menghendaki sama dengan kehendak Anda, saya percaya Anda pasti diberkati dengan doamu. Tapi kalau tidak, kemungkinan Anda tidak mendapatkan apa yang Anda doakan. Apakah setelah itu kita marah dengan Tuhan? No. Karena kita tahu di atas kehendak kita ada kehendak Tuhan yang absolut. Halo amin. Halo amin. Beriman itu artinya menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa lalu doa kita itu beda dengan jawaban doa itu beda dengan apa yang kita inginkan. Kita tahu kehendak Tuhan di atas keinginan kita. Perasaan kita tetap tenang. Thank you Tuhan. Aku bersyukur. Gak apa-apa. Saya selalu punya prinsip kalau sudah seperti ini. Kalau saya berdoa dan Tuhan berkata ya, saya pasti menerima apa yang saya doakan. Betul gak? Halo, betul gak saudara? Halo, Anda ngerti omongan saya? Ketika Tuhan berkata ya atas doamu, pasti Anda menerima apa yang Anda doakan. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, itu berarti Anda akan menerima apa yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Saya punya prinsip itu. Jadi saya tahu kalau Tuhan berkata tidak, saya akan terima yang jauh lebih baik dari apa yang saya doakan. Sehingga hatiku tenang. Hatiku gak kecewa dengan Tuhan. Hatiku gak marah dengan Tuhan. Aku tidak pernah menjadikan Tuhan jadi enemy hidupku. No, aku ini mau dekat dengan Tuhan. Aku tetap berada di pihaknya Tuhan. Saya percaya kalau ini jadi prinsip hidup Anda akan jadi orang yang kuat dalam Tuhan. Jadi hendaklah kau kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Kita mengalahkan semua tipu daya iblis dalam hidup kita. Mungkin saya sebutkan tadi 3 itu yang umum. Ya, yang biasa kita alami. Yang coba iblis itu coba tipukan di hati kita. Makanya saya bilang kepada jemaat, hati-hati dengan itu. Halo amin. Hati-hati dengan itu. Supaya Anda adalah orang yang mengalahkan tipu daya iblis. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa sekarang? Yang kedua mari kita baca ayat yang ke berapa selanjutnya tadi. Ayat 12 coba. Kembali ke Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab jelas berkata karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Musuhmu itu bukan darah dan daging. Tahu gak darah dan daging itu manusia. Musuh Anda bukan darah dan daging. Musuh Anda adalah roh-roh jahat di udara. Artinya yang kedua adalah Tuhan itu lebih tertarik dengan karakter kita. Ingat ya, Tuhan lebih tertarik dengan karakter Anda. Makanya kemarin waktu pernikahan saya bilang sama mempelai. Ya, pernikahan itu dibangun dengan satu tujuan. Kalau kita nggak mengerti tujuan pernikahan, kita tuh nggak akan pernah bisa melihat bahagia dalam hidup kita. Tahu nggak Tuhan menciptakan menurut gambarnya, diciptakan laki-laki menurut gambarnya, laki-laki. Diciptakan menurut gambarnya wanita, perempuan. Itu menurut gambar Allah. Jadi kalau saya dengan istri saya ini, kami ini diciptakan menurut gambar Allah. Tapi kalau saya pribadi secara genre ya, secara genre saya separuh. Istri saya juga separuh. Saya menurut gambar Allah sebagai seorang laki-laki. Dan istri saya menurut gambar Allah sebagai seorang perempuan. Enggak ada tengah-tengah loh ya. Saya nggak ngomong itu, nggak ada tengah-tengah. Laki-laki dan perempuan. Nah kapan kita melihat gambar Allah secara sempurna? Kapan? Ketika terjadi pernikahan. Jadi kalau Anda berkata, saya belum pernah lihat surga. Sebenarnya surga, miniatur surga itu di mana? Di keluarga kita. Karena apa? Disitulah gambar Allah itu sempurna. Jadi kalau Anda mau melihat surga itu di keluarga kita. Makanya tiap keluarga harus mengerti tujuan pernikahannya apa. Supaya gambar Allah sempurna. Halo amin saudara. Lewat apa? Lewat apa? Nggak ada yang lain, cuma satu. Supaya gambar Allah sempurna yaitu lewat apa? Konflik. Makanya rumah tangga suami istri. Kalau saya tanya di sini suami istri, saya bisa ngawur aja ya. Berapa tahun menikah, sekian tahun. Saya tanya berapa kali tukaran atau berkelahi atau berselisih paham, konfliknya kapan, berapa kali, pasti jawabannya lupa. Kenapa? Saking banyaknya. Soal sendok aja bisa bertengkar, betul gak? Bisa gencatan senjata, berapa kali coba nggak ngomong. Ya ada yang nggak tahan, kalau saya nggak tahan kalau nggak ngomong, saya ngomong. Ya, tapi ada orang yang 2-3 hari nggak ngomong itu tahan. Ngomongnya itu pakai tulisan. Pak, uang belanjanya habis, taruh kertas gitu. Papanya baca, ini sekian rupiah, jangan boros-boros, taruh gitu. Gak mau ngomong. Besok pagi, besok pagi aku mau meeting, bangunkan aku jam 6. Jam 6 besok papanya bangun 6:30 loh, aku udah bilang jam 6. Udah mau marah tapi ingat ini gencatan senjata. Nggak tahu lihat di kertas ternyata tulisannya, Pak sudah jam 5 bangun gitu. Dia bangun kan lihat tulisan. Mau marah nggak bisa. Gencatan senjata, tahan. Konflik terjadi. Konflik terjadi. Nah di saat konflik itulah sebenarnya waktunya untuk kita dewasa. Katakan amin. Konflik itu tidak semuanya jahat. Kadang-kadang dipakai oleh Tuhan supaya Anda menjadi dewasa. Tiap konflik dipakai supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Makanya begitu konflik kita harus cepat-cepatan untuk belajar saling mendahului, memberi hormat kata Alkitab. Disitulah karakter kita dibentuk. Berarti Tuhan itu pingin satu ini karakter kita itu menjadi prioritas. Untuk Anda jadi kuat dalam Tuhan perhatikan karaktermu. Halo amin. Kalau Anda mau jadi kuat dalam Tuhan perhatikan karakter. Karena apa? Karakter kita itu menjadi tujuan Allah. Seluruh masalah yang kita hadapi selalu dibenturkan di karakter kita. Karena apa? Tuhan ingin mengubah karakter hidup kita. Makanya kalau Anda ingin jadi kuat dalam Tuhan, ingat ini ya. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Iblis yang berusaha untuk menipu kita. Supaya hatimu tetap menjadi hati yang dendam. Hati yang benci. Hati yang terluka. Itu hidup kita. Makanya kemarin aja minggu kemarin saya sudah ubah pindah ibadah AU kita bukan lagi di hari Minggu siang, bukan, tapi sudah saya ganti untuk hari Sabtu. Dan kemarin acaranya kita pakai acara apa itu?
Sound and Bound. Jadi acara pujian penyembahan untuk anak-anak muda. Wah senang yang datang itu jemaat saja. Ya mungkin bersama dengan volunteer sekitar 250 orang lah. Ya banyak ya, banyak. 2 kali lipat seperti biasanya. Wah mereka nyanyi, mereka maju ke depan. Wah loncat-loncat. Saya duduk di belakang, saya juga ikut menikmati. Ya. Sampai ada yang panggul-panggulan, anak muda enggak kalau dia beritahu tuh lepas kontrol. Mereka pikir ini konser dangdut itu loh. Jadi mereka tiba-tiba ada yang panggul-panggul. Saya bilang, loh. Ini gereja apa konser slang ini? Saya bilang, jangan panggul-panggul jatuh gimana. Maka diberitahu sama dia, Pak, jangan panggul. Oh ya, sorry cey. Gitu kan. Ya, terus. It's okay, gak apa-apa. Ini anak muda, gak ngerti semua. Perlu diajar, makanya anak muda perlu diajar. Betul gak? Nyanyi, udah. Mereka selesai saya firman. Saya bilang begini, tahu gak saudara? Pujian penyembahan, Tuhan itu mencari bukan sekedar orang yang menyembah. Tapi Tuhan itu menghendaki penyembah-penyembah. Siapa penyembah? Orang. Jadi Tuhan itu lebih tertarik kepada orang. Bukan sekedar packaging, tampak luarnya bagus. Bukan hanya itu, gak apa-apa. Packagingnya harus bagus, saya sudah bilang sama teman-teman AOG. Aransemen musiknya harus bagus, semua harus bagus. Itu keren, harus. Tapi tahu gak, packaging itu tidak terlalu menarik perhatian Tuhan dibandingkan apa? Esensi. Halo amin. Esensinya itu jauh lebih penting. Jadi Tuhan itu bukan sekedar tertarik kepada nyanyianmu. Tuhan itu tertarik kepada hatimu. Halo amin. Hatimu makanya dia cari penyembah. Bukan menyembah. Seorang yang menyembah itu belum tentu seorang penyembah. Tapi seorang penyembah pasti adalah seorang yang menyembah. Anda ngerti omongan saya? Seorang yang memasak belum tentu dia pemasak. Tetapi seorang pemasak pasti bisa masak. Betul nggak? Saya bisa masak. Tapi saya bukan pemasak. Karena masakan saya paling keren adalah telur ceplok. Itu paling keren menurut saya. Saya suruh bikin kuluki kolobak. Oh bisa jadi kolonyet. Gak bisa karena saya bukan pemasak. Tapi kalau saya seorang pemasak dikasih bahan apa aja pasti bisa jadi masakan enak. Betul gak? Sama dengan itu. Seorang penyembah itu pasti bisa menyembah. Jadi Tuhan itu bukan hanya tertarik kepada packagingnya. Tapi Tuhan itu kepada esensinya, kepada hatimu. Tuhan itu bukan lihat apa karunia yang Anda punya. Oh percayalah Tuhan pakai karunia karena karunia itu datang dari Tuhan. Betul nggak? Kalau Anda bisa bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, puji Tuhan. Kalau jadi ukuran sekarang Anda pasti adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan nggak terlalu tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan karakter hidup kita. Karena apa? Waktu karaktermu berubah, Anda sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Harusnya Anda terluka, gak mau mengampuni. Tapi Anda tiba-tiba mengambil keputusan, gak apa-apa Tuhan aku mau mengampuni. Anda sedang mempersembahkan dan itu berbau harum pada Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Makanya bukan soal nyanyimu, loncat-loncat, bukan itu oke, nggak apa-apa, itu ekspresi. Tapi lihat ya, Tuhan lebih tertarik kepada hatimu. Waktu kau nyanyi dengan segenap hati itu jauh lebih menarik perhatian Tuhan. Saya kemarin kasih contoh, saya suatu saat di Manado pernah diundang satu keluarga ulang tahun anaknya. Saya khotbah di ulang tahun itu lalu doakan anaknya pukul 7 malam, jam 9 selesai. Ternyata di depan rumah jemaat yang saya doakan itu ada pesta ulang tahun juga. Tapi mungkin lebih dewasa mulai jam 9 malam. Jemaat di rumah yang saya doakan sudah pulang semua, tinggal saya sendiri yang saya masih ngobrol-ngobrol sama tuan rumahnya ngobrol-ngobrol. Nah, di sana sudah mulai pesta ulang tahun. Pas jam setengah 12 atau jam 11 begitu. Tiba-tiba ada satu penyanyi ini pakai speaker dangdut yang speaker getar gede itu yang di kampung itu. Nyanyi, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Gitu saudara. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Gitu. Saya tanya sama jemaat, ini kok nyanyi pakai AO segala, kenapa ya? Di Manado, oh orang sudah so mabuk Pak. Mereka sudah mulai mabuk Pak. Oh mabuk lah, tapi lagunya rohani ya.
Mabuk tapi lagu rohani. Iya Pak. Saya bilang mabuk tapi lagunya rohani tetap masuk neraka. Ngerti bahasa saya? Karena Tuhan tertarik dengan hatimu. Saya bilang kepada kalian mau muji Tuhan kayak begitu oke. Tapi boleh gak dengan iman. Dengan kasih setia kau menerima kasih Tuhan. Hatimu juga diubah oleh Tuhan. Mau gak Tuhan juga mengubah hatimu. Sehingga waktu kamu nyanyi itu bukan sekedar senang musiknya. Oh sekedar jingkrak-jingkrak bukan sekedar itu. Boleh kalau kamu meloncat-loncat bagi Tuhan oke. Tapi hatimu juga diperbarui. Saya bilang sama jemaat oke mau gak hari ini kamu yang datang dengan kemarahan. Kamu kecewa dengan orang tua, marah dengan teman. Atau mungkin merasa tidak dikasihi, merasa dibuang, merasa tidak pernah dihargai. Tahu gak Tuhan tuh mengasihimu. Dan Tuhan tertarik dengan hatimu. Mau gak hatimu diubahkan oleh Tuhan. Supaya kau bukan sekedar menyembah, tapi kamu adalah seorang penyembah. Karena berangkat dari hatimu yang diubahkan oleh Tuhan. Saya bilang kalau kamu mau diubahkan maju ke depan sini. 80% semua maju nangis di sini. Bersyukur anak-anak AOG kita dilawat Tuhan. Hati mereka mengalami perubahan. Katakan amin. Karena Tuhan tertarik dengan itunya. Makanya apa yang menarik perhatian Tuhan. Tertarik kepada pertumbuhan apa? Karakter Anda. Makanya itu yang terus Tuhan tabrakkan dalam hati kita. Pembentukan karakter kita. Anda menjadi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan atau tidak. Karena itu yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Kalau saya ngomong begini sampai hari ini pun saya masih dibentuk karakter saya. It's okay, gak apa-apa. Hari ini siapa yang dipakai oleh Tuhan? Adalah orang-orang sekitar Anda. Makanya tadi Alkitab bilang musuh kita itu bukan darah dan daging. Tapi roh-roh jahat di udara. Kalau hari ini Anda sedang diproses oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Saya mau beritahu buat Anda, istrimu itu bukan musuhmu. Suamimu itu bukan musuh Anda. Tapi kalau Anda mengalami konflik dengan orang-orang itu justru jadi berkat. Kenapa? Gara-gara mereka karaktermu diubahkan. Halo amin. Enggak ada yang amin. Amin. Jangan benci orang. Please jemaat dengar ya, jangan benci orang. Kalau ada orang yang hari ini dipakai oleh Tuhan untuk supaya Kristus nyata dalam hidupmu, kasihi dia. Orang ini lagi diurapi Tuhan untuk membentuk hidup Anda. Halo amin. Saya belajar satu. Ya kalau saya lagi dibentuk apa ya. Saya belajar Tuhan ajar ya aku untuk mengasihi dia. Gak mudah memang. Tapi saya tahu prinsip firman ini. Musuhku bukan darah dan daging. Tapi musuhku adalah roh-roh jahat di udara. Dia yang berusaha untuk menipu Anda. Makanya kalau sekarang ini justru orang-orang ini adalah orang yang dikasih. Yang membuat kita bisa salah itu apa? Respon hati. Itu yang membuat kita itu gagal. Karakter kita gak bisa dibentuk karena apa? Respon hati kita salah. Yang membuat kita bisa terluka itu bukan orang lain. Tapi respon hati kita yang salah. Makanya saya tadi bilang hati kita mau dibentuk. Hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mengalami perubahan. Oh kita akan menjadi orang yang paling gampang untuk mengatasi seluruh hidup kita. Ya. Orang-orang ini. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Wesley. John Wesley itu adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di abad ke-18. Punya kisah hidup yang luar biasa. Ya seorang yang khotbah luar biasa. Sekali khotbah itu bisa ribuan orang bertobat. Orang ini luar biasa. Ya, tapi sayang dia punya istri kena satu penyakit, saya lupa namanya penyakit itu. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya obatnya kurang atau telat, tiba-tiba istrinya itu bertindak gila. Ada gangguan di jiwanya. Itu akibat dari kalau obatnya telat atau belum minum obat. Itu bisa begitu akibatnya. Nah seringkali di dalam pelayanan John Wesley, misalnya saya khotbah begini, saya khotbah gitu, tiba-tiba ini John Wesley khotbah gini. Saya gak pakai saya lah gak enak ya kan. Misalnya John Wesley khotbah begitu, khotbah bagus luar biasa. Tiba-tiba istrinya datang di tempat ibadah itu. Kayak misalnya khotbah minggu gini, tiba-tiba istrinya datang. Lalu berkata kepada jemaat, jemaat jangan percaya dia bohong, dia gak gitu kok. Kalau Anda jadi saya khotbah begitu tiba-tiba istri begitu kan jadi. Kalau orang lain masih oke, tapi ini istri tiap hari hidup dengan dia. Waduh. Lalu
Kalau John Wesley khotbah banyak orang bertobat gitu. Dia pulang ke rumah. Dia mendapati istrinya itu kayak terbaring, kaku, kumat gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan gak bisa menyembuhkan? Ini yang tadi saya pertama ngomong sejak awal. Ya, kadang ada sebuah rahasia Tuhan yang kita mungkin gak bisa mengerti gitu loh. Dan kita gak bisa hakimi, gak boleh menghakimi. Tiba-tiba begitu aja. Dan istrinya seolah-olah tidak sembuh dari penyakit itu. Teman-temannya John, itu abad 18 ya. Teman-temannya John Wesley waktu itu karena kurang pengajaran. Oh itu datangi John. Kamu itu harusnya dipakai oleh Tuhan. Tapi istrimu itu dipakai oleh setan. Gara-gara mereka tuh kamu gak bisa dipakai oleh Tuhan maksimal. Gimana kalau kau ceraikan istrimu aja. Oh itu karena kurang pengajaran ya. John Wesley gak mau. Jangan. Enggak. Sampai mereka bilang begini teman-temannya. Gini aja John, kau ceraikan istrimu, dosanya kita yang nanggung. Wis. Enak ya kalau gitu ya. Kamu yang berbuat dosa, aku yang berbuat dosa, kamu yang nanggung dosanya ya. Kok enak gitu. Ya karena kurang pengajaran. Oh jadi begitu. Sampai satu saat istri John Wesley karena penyakit itu tambah parah akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia. John Wesley di depan peti jenazah almarhumah istrinya dia nangis. Dia nangis di situ. Dia menangis. Lalu teman-temannya datang, John selamat ya. Tuhan mendengar doa kita. Istrinya mati duluan. Ya, John Wesley bilang enggak, kamu salah. Gara-gara wanita ini diurapi oleh Tuhan. Supaya aku bukan hanya pintar khotbah. Tapi supaya Kristus nyata dalam hidupku. Gara-gara wanita ini aku diajar Tuhan untuk rendah hati. Bahwa aku tidak sempurna. Dalam pelayanan begitu luar biasa. Tapi Tuhan tetap jaga hatiku. Karena istriku belum sembuh. Aku belajar rendah hati. Gara-gara wanita ini aku belajar sabar. Gara-gara wanita ini aku belajar tanggung jawab. Gara-gara wanita ini aku belajar untuk jadi teladan hidup. Supaya orang lain lihat Kristus hidup dalam hidupku. Katakan amin. Wanita ini adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Supaya Kristus nyata dalam hidup Anda. Hidup kita, hidup saya. Jadi orang-orang sekitar Anda itu bukan musuh Anda. Mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Supaya Kristus nyata dalam hidupmu. Yang amin sedikit. Halo amin. Amin. Musuhmu bukan darah dan daging. Amin. Jangan benci orang. Tapi kalau sampai Anda bisa dibentuk oleh orang itu, percayalah orang itu dipakai Tuhan. Supaya Kristus nyata dalam hidup Anda. Justru orang seperti itu harus dikasihi. Halo amin saudara. Amin. Oke itu yang kedua. Tuhan itu tertarik dengan karakter kita. Kalau Anda tahu prinsip ini. Saya percaya kekristenan akan kuat. Anda gak mudah untuk sakit hati. Memang tidak mudah sih. Tapi kalau Anda ngerti ini. Anda gak mudah jatuh. Karena apa? Sakit hati lah, kecewa lah. Anda gak mudah itu. Tapi Anda akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Anda ngerti khotbah saya hari ini? Ya amin. Oke. Anda soalnya gitu, saya agak khawatir Anda gak ngerti khotbah saya. Oke yang ketiga. Nah yang ketiga coba ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Dan berbaju sirahkan apa? Keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga adalah Anda harus perlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Mau tidak mau Anda harus mulai bertumbuh dalam Tuhan. Supaya Anda tetap kuat, Anda harus bertumbuh dalam Tuhan. Semakin Anda bertumbuh, semakin Anda menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Makanya itu di gereja ini tidak boleh hanya kebaktian. Tapi Anda mulai belajar sesuatu. Dan tadi saya bilang ibadah ini harus mengubah hidup Anda. Katakan amin. Perlengkapan itulah maka satu sikap ini Anda harus belajar. Terus belajar. Ya, bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan perlengkapi hidupku. Supaya aku tadi dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak dalam hidupku. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh keadaanku. Hari ini aku baik atau tidak baik.
aku punya masalah atau tidak punya masalah. Aku mau dilihat orang, dipuji orang atau tidak. Aku gak peduli itu. Yang aku lakukan satu ini, kebenaran itu hal yang mutlak dalam hidup Anda. Katakan amin. Hari ini aku punya persoalan atau enggak, aku mau tetap hidup benar. Hari ini aku dipuji, ketika lakukan sesuatu dipuji orang atau dilihat orang atau tidak, tetap lakukan apa yang benar. Anda itu dikenal baik bukan karena pura-pura baik. Hari ini kita jujur bukan karena pura-pura jujur. Enggak. Kita itu baik karena memang kita hidup dalam kebenaran. Dalam kejujuran. Ini namanya berikat pinggang. Sebuah keputusan untuk saya belajar di area ini. Lalu yang kedua tadi apa dikatakan apa? Pergunakanlah perisai iman. Oh, saya mau bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau beriman dengan Tuhan. Ya tadi saya bilang beriman kita itu berarti menjelaskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Iblis berusaha menipu saya supaya saya ngatur-ngatur Tuhan. Enggak. Saya tahu saya punya keinginan. Boleh kan punya keinginan untuk berdoa dengan Tuhan. Tapi apapun kehendak Tuhan, aku tidak pernah menyesali. Aku tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena aku tahu ya Tuhan pasti menjawab doaku. Tapi jawaban Tuhan, doa daripada Tuhan tidak harus pakai caraku. Tuhan punya cara sendiri. Oh, ini namanya Anda sedang bangun perisai iman. Supaya Anda kuat di dalam Tuhan. Halo, amin. Apalagi tadi? Apalagi? Miskin. Apalagi? Terus. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan bicara soal apa? Saudara, jagai ketopong keselamatanmu, hidup Anda ini loh. Jagai, ayo aku gak akan pernah main-main dengan dosa. Sekali aku diselamatkan, aku mau hidup di dalamnya. Tegas kepada dosa. Dengan demikian Anda menjadi orang yang berani berkata tidak. Ya ketopong keselamatan itu berarti begini loh. Anda itu menghargai. Tadi yang saya bilang takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu berarti. Jadi gini, yang pertama Anda menghargai Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan jauh dari Tuhan. Justru kita tuh dekat ngomong apa saja. Anak saya sama saya dekat. Ya. Dia ngomong apa saja. Dia bisa cerita apa saja. Tapi satu ini, dia tidak pernah berlaku kurang ajar sama bapaknya. Semakin kita takut itu hormat, menghargai, semakin pingin dekat. Itu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu membawa Anda menjaga keselamatanmu. Katakan amin. Disitulah ketopong keselamatannya. Lalu apa itu? Keselamatan pedang roh yaitu firman Allah. Ayo hidup dalam firman Allah. Kebenaran firman Allah tidak boleh dikurangi. Tadi siang juga saya sampaikan bagaimana kekacauan bisa terjadi dalam kehidupan seorang karena apa? Orang ini menurunkan standar firman Allah dalam hidupnya. Nah saudara, perlengkapan ini yang terus Anda pakai. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Dan waktu Anda bertumbuh bersama-sama, saya percaya Tuhan itu pasti memberkati hidup Anda. Katakan amin. Oh, kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan dan menolak semua tipu daya iblis. Sehingga saya percaya setiap orang akan menemukan rencana Allah dalam hidup Anda. Tuhan itu memberkatimu. Amin. Amin. Jadi 3 hal kita baca sama-sama yuk. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang pertama apa? Baca sama-sama 2, 3. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Perlengkapi hidup Anda dengan perlengkapan senjata Allah. Saya sampai hari ini terus. Saya juga bukan orang yang berhenti belajar. Saya mau belajar. Saya mau terus berdiri. Mataku ini terus memandang kepada Tuhan. Waktu Anda belajar memandang kepada Tuhan. Tuhan itu berdiri di sebelah kananmu. Orang berdiri di sebelah kanan itu adalah orang yang dilindungi. Tahu gak saudara, Tuhan itu melindungi Anda. Karena Anda adalah orang pentingnya Tuhan. Saya adalah orang yang berharga. Dia yang duduk di sebelah kanan. Artinya dilindungi. Duduk di sebelah kanan ada dilindungi. Saya dilindungi Tuhan. Tuhan melindungi saya lewat apa? Teguran. Teguran itu tidak semuanya jahat. Teguran itu adalah bentuk perlindungan. Hatiku supaya bersih. Tiap malam Tuhan mengajar. Hati nuraniku mengajariku. Nggak, tiap malam kadang-kadang saya belum bisa tidur nyenyak. Ya kan habis doa begitu belum tidur langsung kan Anda habis doa langsung gitu enggak kan. Kan itu perlu proses tuh enggak.
Proses tidur itu kan proses, makin lama makin hilang, akhirnya hilang semua. Tapi proses itulah, kadang saya belum tidur, bisa tidur nyenyak gitu. Kadang saya masih sadar tapi sudah berbaring di tempat tidur. Kadang Tuhan, bicaralah buat aku ini. Koreksilah hatiku, apakah hari ini aku ada yang salah. Tiap malam hati nuraniku mengajariku, kata firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong di hati nurani saya, tadi kamu gini loh sama si A. Harusnya gak boleh begitu. Oh iya ya, harus salah ya. Tadi salah ngomong ya. Iya tadi aku salah ngomong ya. Maksudku tahu aku tadi bergurau Tuhan. Ya tapi menyakiti, ya sudahlah besok aku akan datang sama orang itu minta maaf. Satu lagi, ya kamu tadi begini. Coba kamu lihat orang lain, hatimu rada gak enak loh. Kamu merasa kamu iri kan lihat orang lain berhasil. Iya ya, kok gak enak ya. Ya Tuhan ampuni. Harusnya aku bersuka cita ya. Lihat orang lain berhasil. Ya seharusnya aku ikut senang. Karena orang lain senang. Kenapa aku harus benci? Kenapa aku kok kayak tidak suka? Aduh Tuhan ampuni hati saya. Kayak gitu tuh Tuhan mengajarmu. Itu namanya Anda akan terus menjadi kuat dalam Tuhan. Karena Anda membiarkan Tuhan tuh melindungimu. Itu salah satu perlengkapan senjata Allah. Tuhan diizinkan untuk mengajarimu tiap malam. Saya bilang Tuhan thank you. Simple sederhana Tuhan. Aku mau jadi orang kuat dalam Engkau. Ajari aku apa yang benar. Dalam nama Yesus. Amin. Begitu amin gak lama hilang. Tapi saya tahu ada hal yang berubah di hidup saya. Halo amin. Karena saya dengan istri aja. Kadang ada banyak hal. Ya. Hal yang mungkin saya merasa biasa-biasa. Tapi tiba-tiba malam itu Tuhan ngajari saya. Saya kadang datang sama istri saya. Tadi koko ngomongnya kasar ya sama kamu. Istri saya gak apa-apa. Tapi saya tuh merasa gak enak. Karena saya gak bermaksud kasar. Tapi nadanya mungkin aja gitu kan. Kadang-kadang kita itu kan ngomongnya ceplos gitu aja kan. Ya gak sadar. Saya gak marah tapi nada saya kayak marah. Dan itu kayak melukai. Itu kayak Tuhan tuh ngajari. Nadamu terlalu tinggi. Do-nya terlalu tinggi do-nya. Ya diturunkan ke apa Pak? ke lah kemana iya kan. Oh iya saya datang kasar ya. Iya kamu ya sorry ya. Udah hatiku tetap dijaga oleh Tuhan. Anda tetap dijaga Tuhan. Tuhan ingin mengasihi menunjukkan kasihnya kepada kita. Itu namanya Anda sedang memakai perlengkapan senjata Allah. Halo amin. Beri tepuk tangan dong buat Allah kita. Karena itu saya mau Anda mau jadi kuat. Jadilah kuat dalam Tuhan. Amin. Ayo kita ulangi sekali lagi kita baca ya. Hendaklah kamu kuat. Dalam Tuhan kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu kuat dalam Tuhan. Yang pertama apa? Iya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.